Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini, saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap 6:30 malam, saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami beristirahat, Engkau beri kami kembali kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Itu sebabnya saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, teguhkan, kuatkan, hiburkan, dan terangi setiap hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, adalah topik tentang serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Saudara, setiap kita masing-masing punya cerita kehidupan. Ada masalah, ada tantangan, ada persoalan, ada beban yang kita alami, kita hadapi, yang kita pikul di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang bisa menjadi alasan kita hidup dalam kekhawatiran. Bahkan saudara, dari orang-orang yang memohon doa, dari orang-orang yang ingin konseling, saya melihat bahwa hari ini begitu banyak orang yang dikuasai oleh kekhawatiran. Begitu banyak orang yang hidup dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Dan itu terjadi, saudara, karena banyaknya tantangan, masalah, persoalan, beban yang dia hadapi. Ada beban ekonomi, ada beban masalah keluarga, ada beban persoalan yang lain. Dan mungkin saat ini setiap saudara juga memiliki beban sendiri, persoalan sendiri. Yang menjadi pertanyaannya, apakah hari ini beban itu membuat saudara hidup dalam kekhawatiran? Apakah beban dan persoalan itu hari ini membuat saudara hidup dalam kecemasan dan ketakutan? Saudara, jika kita dikuasai oleh kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan, maka kita akan menderita dalam menjalani hidup ini. Maka damai tidak akan ada dalam kita menjalani hidup kita. Maka kita akan tersiksa dalam kita menjalani hidup kita. Itu sebabnya saat ini saya rindu kita belajar, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan. Bagaimana supaya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan di dalam kehidupan kita, saudara. Bagaimana supaya kita bebas dari kekhawatiran. Mungkin saat ini secara pikiran sulit untuk kita bebas dari kekhawatiran karena begitu kuatnya alasan yang membuat kita cemas, khawatir, dan takut. Tetapi saudara, setiap orang juga punya masalah dan persoalan. Setiap orang juga punya beban dalam kehidupannya. Yang membedakan adalah bagaimana orang tersebut menjalaninya dan menghadapinya. Kalau kita hadapi masalah, persoalan, beban kita dengan benar, maka berkali-kali saya menegaskan bahwa masalah dan persoalan itu bisa berubah menjadi mujizat jika kita hadapi dengan benar. Masalah dan persoalan itu bisa Tuhan ubah menjadi berkat jika kita hadapi dengan benar. Semua orang di dunia ini juga punya masalah, persoalan, baik dia mengenal Tuhan, baik tidak mengenal Tuhan.
Yang seharusnya membedakan adalah sekalipun kita menghadapi masalah persoalan beban hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan juga, tetapi kita menghadapinya dengan tidak khawatir, dengan tidak dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran. Bagaimana supaya kita bisa mengalami itu, saudara? Itu yang akan kita belajar. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 55, mulai ayat 17 sampai ayat 24. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya kepada saudara secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara sistematis dan objektif supaya saudara gampang memahami. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini. Mazmur pasal 55 mulai ayat 17 sampai ayat 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka. Dia yang bersemayam sejak purbakala, karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan Dia. Janjinya dilanggarnya, mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah, tetapi engkau, ya Allah, akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya, tetapi aku ini percaya kepadamu. Puji Tuhan, saudara. Di dalam konteks firman Tuhan ini, pemazmur menegaskan tentang beban yang dia alami dalam kehidupannya, tentang persoalan yang dia alami. Hidupnya begitu sulit, hidupnya begitu rumit, karena dikatakan di ayat 19 bagian B, bahwa ada serangan orang berduyun-duyun melawan dia. Jadi ada orang yang berduyun-duyun, artinya banyak orang yang ingin mencelakakan dia. Banyak orang yang ingin menjatuhkan dia. Itulah yang dialami oleh Daud, sang pemazmur ini, saudara. Kita bisa melihat bahwa di dalam kehidupan Daud berkali-kali mengalami dia ingin dibinasakan. Kita bisa melihat, saudara, bahwa Saul ingin membunuh dia, lalu kemudian dia pergi ke satu suku untuk bersembunyi di sana. Malah suku itu mengkhianati dia dan akhirnya memberitahukan kepada Saul bahwa Daud bersembunyi pada mereka. Tetapi Tuhan menyelamatkan Daud. Ketika Daud selamat, dia juga pernah pergi kepada orang Filistin, karena selalu saja Saul ingin membunuh dia. Dia meniti karir bersama dengan orang Filistin. Baru saja karirnya menanjak, orang Filistin akhirnya memecat dan mengusir dia tanpa alasan. Artinya Daud ini, saudara, menghadapi begitu banyak tantangan, persoalan. Berkali-kali dia ingin dibunuh, dibinasakan, dan begitu banyak musuh-musuh yang harus dia alami, yang dia hadapi. Itu sebabnya dia gambarkan, saudara, bahwa berduyun-duyun orang ingin membinasakan dia. Berduyun-duyun musuh ingin membinasakan dia. Itu artinya dari berbagai sisi, dari berbagai arah datang musuh untuk melawan dia. Mungkin itu juga yang kita alami, saudara, alami saat ini.
Ada masalah persoalan dari berbagai sisi, dari berbagai arah yang datang menerpa kehidupan saudara. Sehingga hidup saudara terasa terhimpit, hidup saudara terasa sesak, beban saudara berat, hidup saudara begitu rumit saudara. Mungkin itu yang sedang saudara alami saat ini. Itu jugalah yang pernah dialami oleh Daud, yang dia jelaskan, yang dia saksikan di dalam mazmurnya ini saudara. Tetapi dalam semuanya itu dia berkata bahwa serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Itu dia tegaskan di ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Tuhan tidak ingin kita hidup dalam kekhawatiran saudara. Sekalipun begitu banyak alasan yang membuat kita bisa dikuasai oleh kekhawatiran, membuat kita dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Ada begitu banyak alasan mungkin. Tetapi Tuhan tidak ingin saya dan saudara dikuasai oleh kekhawatiran. Dia tidak ingin kita hidup dalam kekhawatiran. Dia ingin kita bebas dari segala kekhawatiran. Dan itu juga yang dialami oleh Daud dalam beban, dalam persoalan, masalah yang menyerang dan menghimpit dia. Dia bebas saudara, dia bebas. Dan itu terjadi kenapa? Karena dia tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Nah, yang pertama kita lihat di sini, pertanyaan pertama adalah bagaimana Daud, apa yang dia lakukan sehingga dia tidak dikuasai oleh kekhawatiran saudara? Di ayat 23 dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan sehingga dia tidak dikuasai oleh kekhawatiran, tidak dikuasai oleh kecemasan? Dia serahkan khawatirnya kepada Tuhan. Artinya apa saudara? Bahwa ada banyak hal yang mengkhawatirkan, dan memang benar-benar dia merasakan dan mengalami kekhawatiran itu. Tetapi dalam dia merasakan dan mengalami kekhawatiran itu, dia serahkan segala kekhawatiran itu kepada Tuhan. Dia serahkan segala khawatirnya kepada Tuhan. Dia serahkan saudara. Beban kekhawatiran itu menindih, tetapi dia serahkan kepada Tuhan. Hari ini yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saudara sedang menyerahkan segala khawatir saudara kepada Tuhan, ataukah hari ini saudara sedang memikul segala beban dan kekhawatiran itu, malah saudara sedang menambah-nambah kekhawatiran itu dalam hidup saudara? Seharusnya yang kita lakukan adalah supaya kita tidak dikuasai kekhawatiran, kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Mungkin saudara berkata, ya pendeta, saya ingin menyerahkan kekhawatiran saya kepada Tuhan. Saya tidak mau dikuasai oleh kekhawatiran. Saya tidak mau disiksa. Saya tidak mau menderita hidup dalam kekhawatiran. Saya mau serahkan kekhawatiran saya kepada Tuhan. Tetapi bagaimana caranya? Kita melihat saudara bagaimana cara Daud menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Di ayat 17, dia menyaksikan bahwa tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Dalam beban persoalan yang datang dari berbagai sisi, dalam situasi rumit hidupnya terhimpit, bebannya menindih. Dalam situasi yang demikian dia serahkan kekhawatirannya kepada Tuhan dengan cara berseru dan memohon di hadapan Tuhan. Itu yang dialami, itu yang dilakukan oleh Daud. Bagaimana sehingga dia bebas dari kekhawatiran, bagaimana sehingga dia menang dari segala kekhawatiran, karena dia serahkan hidupnya kepada Tuhan dengan cara berseru kepada Tuhan. Tentu saja yang dia serukan adalah segala beban persoalan yang menindih kehidupannya. Saat ini saya juga mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu bebas dari segala kekhawatiran, maka serahkanlah hidup saudara kepada Tuhan. Dan cara saudara berserah kepada Tuhan yaitu dengan cara berseru, berdoa kepada Tuhan. Itulah cara kita berserah kepada Tuhan untuk kita mengalami pertolongan Tuhan, untuk kita bebas dari segala kekhawatiran.
Hiduplah dalam doa. Hiduplah dalam seruan-seruan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Dia Allah yang memperhatikan saudara. Dia Bapa kita, dan saya dan saudara begitu berharga bagi Dia. Bahkan segalanya Dia relakan untuk Dia korbankan bagi setiap kita, saudara. Mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan dengan berdoa dan berseru, tolong kami Bapa. Tolong saya ya Tuhan. Apa yang sedang saudara alami? Saudara sedang sakit, mari datang kepada Bapa, berseru kepada Dia, katakan, Tuhan tolong anakmu ini, sembuhkan anakmu ini. Tolong anakmu ini, angkat segala beban persoalan anakmu ini. Tolong anakmu ini ya Tuhan untuk menyelesaikan segala masalah dan persoalan. Jika itu yang kita lakukan, saudara, maka saudara akan mengalami, begitu saudara selesai berseru dan berdoa kepada Tuhan, hidup saudara terasa lega, tenang, dan tentram. Kekhawatiran sirna dari kehidupan saudara. Jadi saudara, bagaimana cara kita bebas dari kekhawatiran? Yang pertama, berserulah kepadanya. Lalu kemudian ayat yang ke-24 di sana dikatakan, tetapi Engkau ya Allah, Engkau menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Saudara, Daud menegaskan bahwa orang-orang yang hidup dalam kefasikan, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, sekalipun sepertinya untuk sekian lama waktunya hidup mereka baik-baik saja, hidup mereka berhasil, hidup mereka tentram, hidup mereka sepertinya begitu baik. Tetapi tahukah saudara bahwa mereka itu akan dijerumuskan oleh Tuhan. Mereka itu akan dibinasakan oleh Tuhan. Dan firman Allah menegaskan bahwa mereka tidak akan mencapai setengah dari umurnya. Artinya berkat yang dipersiapkan oleh Tuhan bagi mereka tidak akan dipenuhi bagi mereka, tidak akan mereka alami. Kenapa saudara? Karena mereka hidup dalam kefasikan. Tetapi Daud berkata, aku percaya kepada Tuhan. Jadi saudara, ada orang yang hidup dalam kefasikan, tidak takut Tuhan, hidup mereka menjadi beban bagi orang lain, menjadi batu sandungan bagi orang lain, hidup mereka merugikan orang lain. Dan mereka akan menerima akibat dari semua yang mereka lakukan. Tetapi Daud berkata, sekalipun di dunia ini begitu banyak orang yang demikian, tetapi dia memilih untuk percaya kepada Tuhan. Jadi cara Daud berserah kepada Tuhan adalah dengan dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dia tidak ikut-ikutan dengan cara hidup dunia. Dia tidak ikut-ikutan dengan cara hidup orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi dalam situasi yang dia alami, sekalipun begitu banyak orang yang hidup di luar Tuhan, sepertinya hidup mereka baik-baik saja, hidup mereka sukacita saja, tetapi akhirnya Daud sadar bahwa Tuhan akan membinasakan mereka, Tuhan akan menjerumuskan mereka. Tetapi dia berkata, aku percaya kepada Tuhan. Jadi cara berserah kepada Tuhan, supaya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran, percayalah kepada Dia. Percayalah bahwa Dia sanggup menolong saudara. Percayalah bahwa Dia berkuasa untuk menolong saudara. Saudara, apakah saat ini misalnya kalau ada anak saudara masih kecil, lalu kemudian dia sedang mengalami ketakutan oleh karena melihat sesuatu, oleh karena alasan tertentu, bagaimana pengaruhnya jika saudara hadir di sana dan memeluk kehidupannya, memeluk dia? Maka dengan seketika segala ketakutan itu akan sirna. Segala kekhawatiran itu akan sirna dari dia. Dia akan tenang, damai, dan tentram saudara. Kenapa? Karena dia percaya bahwa saudara adalah Bapa yang sanggup dan berkuasa untuk melindungi dia, untuk menyelamatkan dia. Artinya apa saudara? Itu menjadi satu analogi bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia sanggup menolong kita, kita sungguh-sungguh percaya bahwa Dia sanggup melakukan mujizat bagi setiap kita, maka kita akan damai dan tentram. Kita tidak akan dikuasai oleh kekhawatiran. Kenapa saudara?
Sekalipun kita sudah beribadah, kita sudah berdoa, tetapi kita masih dikuasai oleh kekhawatiran. Kenapa? Karena kita tidak sungguh-sungguh percaya sebenarnya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Ada banyak orang yang berdoa memohon di hadapan Tuhan, tapi kemudian dia mulai mencari jalan untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara-cara yang tidak benar. Ada begitu banyak orang yang sakit, dan kemudian ketika dia sakit, dia berdoa kepada Tuhan, minta kesembuhan, minta kesembuhan, minta kesembuhan, bahkan minta topangan doa kepada pelayan, kepada hamba Tuhan. Tetapi pada akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka berobat ke dukun. Di video-video sebelumnya, saudara-saudara, saya sudah menyaksikan bahwa saya menemukan berkali-kali orang Kristen yang demikian. Dia minta doa, saya berdoa, saya menangis, mendoakan dia. Tapi kemudian dia berdukun. Sehingga akhirnya sembuh pun dia tidak tahu siapa yang menyembuhkan dia, apakah kuasa Tuhan ataukah karena kuasa kegelapan itu yang sedang menipu dia dengan kesembuhan. Itu sebabnya saudara seringkali tidak terjadi kesembuhan. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan banyak orang, di mana dia berseru kepada Tuhan, tapi dia tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sebenarnya sanggup menyembuhkan dia. Nah, saudara, satu kali saya punya pengalaman, saudara, di mana ada orang yang meminta doa kepada saya. Lalu kemudian dengan sungguh-sungguh, dengan serius saya mendoakan dia. Tetapi betapa kagetnya saya. Betapa kagetnya saya, saudara, ketika satu saat ada keluarga dukun yang berkata bahwa si Anu itu kemarin kulihat berobat ke si Anu. Yang dia maksudkan tempat berobat itu adalah keluarganya yang dukun. Betapa kagetnya saya, orang ini minta doa. Orang ini minta dukungan doa supaya dia disembuhkan, tapi di sisi lain dia juga berdukun. Itu satu bukti bahwa sekalipun dia berdoa, beribadah kepada Tuhan, dia tidak percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan sanggup menyembuhkan dia. Hal yang bertolak belakang terjadi, saudara, adalah bapak saya. Itu jadi satu contoh yang luar biasa, di mana saya masih mengingat ketika saya masih kecil, saudara. Dia ini, bapak saya ini sebenarnya bisa dibilang bukan orang yang rajin beribadah pada waktu itu. Bukan orang yang cinta Tuhan sungguh-sungguh pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi? Satu kali dia mengalami satu penyakit yang aneh, di mana di dalam betisnya muncul bisul, saudara. Tetapi bisul ini makin parah dan makin parah. Bahkan akhirnya berlobang kaki ini, saudara. Lalu kemudian diobati, sekian lama waktunya, tidak sembuh dan tidak berkurang, malah makin parah. Lalu kemudian orang-orang mulai berkata, itu penyakit lain itu. Orang-orang mulai berkata bahwa kayaknya itu penyakit karena dibuat-buat orang itu, karena santet lah, karena inilah, karena itulah. Lalu orang-orang mulai memberi saran. Di sana ada dukun yang terkenal, ada dukun yang dikenal sebagai dukun yang sanggup menyembuhkan, sanggup melakukan ini dan itu. Saya salut dengan jawaban bapak saya. Dia orang Kristen, dia bergereja, tetapi pada waktu itu sebenarnya dia tidak sungguh-sungguh bergereja, tidak sungguh-sungguh cari Tuhan. Tetapi tahu saudara apa yang menjadi jawabannya? Dia berkata, kalau saya harus mati karena penyakit ini, biarlah saya mati daripada saya berdukun. Wow, itu jawaban yang luar biasa, saudara. Dia berkata bahwa lebih baik saya mati karena penyakit ini daripada saya berdukun. Padahal pada masa itu dia belum benar-benar cinta Tuhan. Dia belum setia sungguh-sungguh beribadah, tapi dia punya iman seperti itu. Tapi ada orang-orang yang kelihatannya baik, kelihatannya setia beribadah, kelihatannya terlibat pelayanan, tetapi ternyata masih berdukun juga. Tidak percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan sanggup menolong. Hari ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa supaya saudara tidak dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, supaya saudara tidak disiksa oleh kekhawatiran dalam kehidupan saudara, maka serahkanlah hidup saudara, serahkanlah segala kekhawatiran saudara kepada Tuhan.
Bagaimana caranya saudara menyerahkan segala kekhawatiran saudara? Berserulah kepadanya dalam segala situasi kondisi, dan percayalah kepadanya dalam segala situasi dan kondisi. Percaya bahwa dia sanggup menolong saudara. Kalau seorang anak ketika bapaknya hadir, dia begitu tenang dan tentram sekalipun ada bahaya di depan, ada ketakutan di depan, karena dia percaya kepada bapaknya sanggup melindungi dia, maka dia akan tenang. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara dalam situasi sulit yang saudara alami di dalam kehidupan saudara, kalau memang saudara sungguh-sungguh percaya kepada dia, maka saudara tidak akan dikuasai oleh kekhawatiran. Percayalah kepada Tuhan saudara. Lalu kemudian pertanyaan terakhir yang saya ingin kita lihat jawabannya saudara adalah, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita jika kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia dengan berseru dan dengan percaya kepada Dia? Apa yang akan Dia lakukan kepada kita saudara? Kita melihat bersama di ayat 17, Dia berkata, tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan menyelamatkan aku. Saudara, yang pertama yang akan Tuhan lakukan jika saudara berserah kepada Dia, menyerahkan segala kekhawatiran saudara kepada Dia dengan berseru dan percaya kepada Dia, maka yang pertama yang akan Tuhan lakukan adalah Dia akan mengerjakan keselamatan di dalam kehidupan saudara. Allah akan menyelamatkan saudara. Dia akan mengerjakan keselamatan baik dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, baik untuk kehidupan yang kekal. Jika kita serahkan hidup kita kepada Tuhan di dunia ini, saudara akan mengalami Tuhan menyelamatkan saudara. Jika saudara sungguh-sungguh percaya kepada Dia bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah juru selamat saudara, Dia akan melindungi saudara, Dia adalah Tuhan yang mengasihi saudara, maka saudara akan melihat bahwa saudara akan mengalami keselamatan yang kekal saudara. Saudara akan mengalami Tuhan mengerjakan keselamatan yang kekal di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya serahkan kekhawatiran saudara kepada Tuhan, supaya saudara mengalami keselamatan. Saudara, jika kita tidak mengalami keselamatan, apa gunanya semuanya ini? Apa yang kita miliki, apa yang kita lihat, apa yang ada pada kita hari ini, saudara, semuanya akan kita tinggalkan. Tidak ada yang akan kita bawa di sana. Bahkan, kalaupun misalnya ada yang kita bawa, maka sebenarnya itu berbahaya. Atau mungkin ada orang yang ada keluarga yang naruh sesuatu ke dalam peti kita satu saat nanti. Saya yakin tidak akan ada barang-barang berharga yang akan ditaruh di sana. Artinya apa? Kita tidak akan membawa apa-apa, saudara. Kalau kita tidak memiliki keselamatan, apa yang akan terjadi? Kita ke neraka sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya, saudara. Wow, menyedihkan sekali jika kita masuk ke neraka sampai selama-lamanya. Oleh karena kita berjuang untuk dunia ini, padahal kita tidak akan membawa apa-apa dari dunia ini. Satu kali saudara, saya menguburkan orang yang meninggal. Jadi pada waktu itu acara liturgi gereja, dalam acara penguburan itu saudara, sebelum acara liturgi saya melihat yang meninggal ini adalah seorang anak muda. Saya melihat bapaknya menangis dan menangis. Dan karena di daerah, waktu itu saya masih merintis saudara, karena di daerah ini masih begitu kuatnya paham okultisme, dan belum beragama, masih begitu banyak orang belum beragama saudara. Jadi pada waktu itu saya melihat, begitu dia menangis, bapaknya ini menangis, lalu kemudian akhirnya sambil menangis terseduh-seduh, dia mengambil dompetnya, lalu dia keluarkan uang 50.000 dari sana saudara. Dan akhirnya saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, dia masukkan uang 50.000 itu ke dalam peti. Pikiran saya waktu itu ketika dia taruh uang 50.000 itu ke dalam peti, dia berpikir bahwa ini akan menjadi jajanmu. Dia sedang berkata kepada anak ini, itu jajanmu nak. Dia kasih 50.000. Pada waktu itu mungkin sekitar tahun
2005, 2006, mungkin sekitar itu saudara. Sudah sangat lama. Dan akhirnya selesailah acara adat, sehingga akhirnya diserahkan kepada saya untuk melaksanakan liturgi. Lalu saya laksanakan liturgi, saya berkhotbah dan sebagainya. Dan kemudian sebelum peti ditutup, saya memberi pesan kepada keluarga, sebentar lagi peti ini akan ditutup dan di kuburan tidak akan dibuka lagi. Lalu saya berkata, kalau saudara merasa ada sesuatu yang perlu ditaruh ke dalam, silakan ditaruh. Tapi kalau saudara merasa ada sesuatu yang harus dikeluarkan dari dalam peti ini, silakan diambil dan dikeluarkan, dan peti akan segera ditutup. Dan saudara, apa yang terjadi pada waktu itu saudara? Akhirnya bapak ini mengulurkan tangannya kembali ke dalam peti. Lalu kemudian akhirnya dia mengambil selembar uang 50.000 yang tadi dia taruh ke dalam. Saudara, ketika aku lihat itu, aku merinding saudara. Merinding karena apa? Aku bayangkan bahwa ternyata kita tidak akan membawa apa-apa. Kita tidak akan membawa apa-apa. Ya, memang di sana tidak perlu uang, saudara, dan tidak perlu apa-apa lagi sebenarnya memang. Tetapi ketika seorang ayah menaruh uang 50.000 ke dalam peti, dan kemudian ayah yang sama mengambilnya kembali, itu menjadi satu gambaran bahwa kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, uang 50.000 pun itu terasa rugi bagi keluarga untuk meninggalkannya kepada kita. Itu sebabnya saat ini pastikan saudara sudah mengalami keselamatan, dan keselamatan itu akan terjadi, akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara ketika saudara sungguh-sungguh berseru kepada Dia, ketika saudara sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Itu sebabnya saat ini saya menegaskan kepada saudara, pastikan saudara adalah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat saudara. Pastikan itu saudara, pastikan itu. Lalu kemudian yang kedua yang akan Tuhan lakukan jika kita berserah kepada Dia, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia. Yang kedua yang akan Dia lakukan di ayat yang ke-19 di sana dicatat, Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Ada begitu banyak orang-orang yang ingin mencelakakan pemazmur ini. Ada begitu banyak orang-orang yang ingin membinasakan dia. Tetapi ketika dia serahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan, kecemasan atas semua situasi itu, dengan cara dia berseru kepada Tuhan, dengan cara dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka yang terjadi saudara adalah Tuhan membebaskan dia dari semua niat jahat, dari semua keinginan orang yang ingin membinasakan dia. Tuhan bebaskan dia. Saudara, hari ini mungkin ada begitu banyak masalah yang menghimpit saudara. Serahkanlah segala kekhawatiran saudara kepada Tuhan, karena Tuhan ingin membebaskan kehidupan saudara dari segala himpitan masalah persoalan. Tuhan mau membebaskan saudara dari segala beban persoalan yang menindih saudara. Tuhan mau membebaskan saudara. Tuhan mau membebaskan saudara. Saat ini saudara, mungkin saudara berkata, hidupku begitu berat, hidupku terasa dihimpit dari berbagai sisi. Pertanyaannya, maukah saudara bebas? Tuhan ingin saudara bebas dari sana. Tuhan ingin saudara bebas dari himpitan itu. Tapi bagaimana supaya kita mengalami kebebasan? Serahkan segala kekhawatiran saudara kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Berseru kepada Dia dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lalu kemudian berikutnya saudara, di ayat 23 di sana dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia memelihara engkau.
Berikutnya yang akan Tuhan kerjakan jika kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kita, saudara. Dia menegaskan bahwa Dia akan memelihara kita. Dia akan memelihara saudara, mencukupkan segala kebutuhan saudara. Ketika saudara sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, Dia berkata, kalau burung di udara saja dipelihara, apalagi engkau. Kalau Bapa di dunia ini saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Artinya apa? Tuhan mau menegaskan bahwa Dia akan memelihara kita. Dia menjamin kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya hari ini, apakah kita merindukan pemeliharaan, kecukupan daripada Tuhan? Kalau kita merindukan kecukupan, pemeliharaan berasal dari Tuhan, maka serahkanlah segala kekhawatiran saudara kepada Tuhan dengan berseru kepada Dia, dengan percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Jangan khawatir. Dia pasti akan memelihara kita, saudara. Sekalipun sepertinya begitu sulit saat ini, sekalipun sepertinya semuanya serba sulit saat ini, jangan takut. Allah akan membebaskan saudara. Allah akan memelihara saudara. Kemudian yang terakhir, saudara, masih di ayat 23, dia berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara, tidak diabaikan oleh Tuhan. Dia peduli kepada saudara. Mungkin orang-orang lain sudah mengabaikan saudara karena situasi saudara, karena masalah yang saudara alami, karena beban yang menindih kehidupan saudara. Mungkin orang-orang sudah mengabaikan saudara, tetapi Dia tidak akan pernah mengabaikan saudara. Dia peduli kepada saudara, Dia memperhatikan saudara, Dia menyayangi saudara. Dia berkata, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kita tidak dibiarkannya goyah, saudara. Dia akan menopang kita, Dia akan menuntun kita, Dia akan menyelamatkan kita. Tidak dibiarkannya kita berada di lembah masalah persoalan. Tidak dibiarkannya kita terjerat dan dihimpit oleh masalah dan persoalan kehidupan kita. Itu yang akan Tuhan lakukan bagi kita jika kita berserah, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini. Di mana hari ini kita sudah merenungkan bahwa Tuhan tidak ingin kita hidup dalam kekhawatiran. Tuhan tidak ingin kita dikuasai oleh kekhawatiran. Dan bagaimana supaya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran? Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Dia berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Bagaimana cara kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan? Yang dilakukan oleh pemazmur ini adalah dia berseru kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Lalu kemudian yang kedua yang dia lakukan adalah dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bagaimana cara saudara menyerahkan segala kekhawatiran saudara kepada Tuhan? Berserulah kepada Dia. Serahkan, doakan segala masalah persoalan saudara. Dan percaya bahwa Dia sanggup menolong saudara. Dan kemudian apa yang akan Tuhan lakukan jika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia dengan berseru dan percaya kepada Tuhan? Yang pertama, Dia akan menyelamatkan saudara. Sekalipun bahaya, sekalipun apapun yang saudara alami dalam hidup saudara, ada Tuhan yang akan menyelamatkan saudara. Lalu kemudian Dia akan membebaskan saudara. Lalu kemudian Dia akan memelihara saudara. Dia tidak mengabaikan saudara. Dia peduli kepada saudara. Ketika saudara berserah kepada Dia, Tuhan menjamin saudara. Tuhan menjamin bahwa Dia menyelamatkan, Dia membebaskan, Dia memelihara, Dia memperhatikan kita.
Itu sebabnya jangan khawatir, serahkan semuanya kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Mari alami janji firman Tuhan, jaminan firman Tuhan bahwa Dia menyelamatkan, Dia membebaskan, Dia memelihara, Dia peduli kepada kita. Dengan kita menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan dengan cara berseru kepada Tuhan dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya rindu berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Ambil sikap berdoa, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama saat ini Tuhan. Di mana firman-Mu menegaskan kepada kami supaya kami tidak hidup dalam kekhawatiran. Dan firman-Mu mengajar kami supaya kami berserah dan menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu dengan cara berseru, berdoa kepadamu, dengan cara percaya sungguh-sungguh kepadamu bahwa Engkau sanggup menolong kami. Dan kami sudah belajar bahwa jika kami serahkan segala kekhawatiran kami kepadamu, Engkau Allah yang akan menyelamatkan, Engkau Allah yang akan membebaskan, Engkau Allah yang akan memelihara, dan Engkau Allah yang peduli dan tidak mengabaikan kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh-sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu yang telah mendengarkan renungan ini. Berkati mereka, ajar mereka menjadi pelaku firman-Mu, dan biarlah mereka mengalami janji-janji firman Tuhan di dalam hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan berdoa bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu ini dalam doa, dalam pergumulan mereka. Kami akan bersepakat bersama berdoa kepadamu. Teruslah hadir di tengah kami, menjawab kami, melawat kami, menjamah kami. Kami bersyukur buat firman-Mu dan kami akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami,
pujian kami bagimu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu, ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan, mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit. Dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu
kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali. Dalam nama Yesus, penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker. Dalam nama Yesus, segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-Mu.
Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita, mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar, sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa.
pulihkan keadaan ekonomi mereka. Di dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka. Dalam nama Yesus, kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Berkati mereka di dalam pertanian mereka di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami.
Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong. Berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Indonesia, Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gerejamu, supaya gerejamu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan. Semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silahkan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.